Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aprian Saputra Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Strategis. Saya Hairun Ansyah mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis divisi operasional teknologi informasi pada Kementerian Perhubungan. Inilah anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Alif Farhan Akhtar, yang kedua itu Hairun Anissa, ketiga Hera Herlina, yang keempat yaitu Inezia Sonia Cholin, dan yang terakhir yaitu Sultan Malik Fisabilillah. Baik, sebelum kita membahas pada analisis datanya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang profil Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau disebut sebagai Kemenhub adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan juga mengelola sektor transportasi di Indonesia, baik itu di darat, laut, udara, ataupun berkereta-apian. Dengan visi terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan juga memberikan nilai tambah. Kemenhub terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah, memastikan keselamatan serta kenyamanan transportasi, dan mendukung pembangunan nasional melalui layanan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kemenhub memiliki beberapa direktorat jenderal yang masing-masing menangani bidang transportasi tertentu, serta program unggulan seperti pengembangan transportasi massal perkotaan, digitalisasi layanan transportasi, hingga peningkatan aksesibilitas di wilayah. Selanjutnya yaitu profil Divisi Operasional Teknologi Informasi. Divisi Teknologi Informasi di Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan, pengelolaan, dan juga pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional transportasi nasional. Nah, pada divisi ini bertindak sebagai penggerak utama dalam menyediakan solusi teknologi yang mendukung transportasi Kemenhub dalam mengatur sistem transportasi di berbagai sektor seperti sektor darat, laut, udara, ataupun perkeretaapian di Indonesia. Analisis data yang pertama itu berdasarkan sumber daya manusianya. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan itu meliputi 5 hal utama. Yang pertama itu dari sisi pendidikan. Minimal lulusan S1 dari jurusan yang berkaitan langsung dengan teknologi informasi. Yang kedua itu memiliki sertifikasi profesional yang sangat penting untuk memastikan bahwa SDM tersebut memiliki kemampuan yang telah diakui secara resmi. Yang ketiga yaitu kami membutuhkan SDM yang mampu mengembangkan aplikasi, baik itu untuk web ataupun mobile. Yang keempat itu penting juga mereka akan paham manajemen database dan pengelolaan data center, karena data itu merupakan aset utama. Dan yang terakhir yaitu mereka mampu di bidang keamanan informasi, termasuk keamanan dalam menangani insiden jika terjadi gangguan sistem. Nah, untuk realitanya, jika kita lihat realita di instansi Kementerian Perhubungan ini, mayoritas SDM-nya itu di divisi IT memang sudah memiliki latar pendidikan yang relevan, yaitu S1 di bidang teknologi informasi dan juga ilmu komputer. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sedikit yang memiliki sertifikasi internasional, khususnya dalam bidang keamanan cyber, manajemen proyek, teknologi informasi, ataupun jaringan. Pengembangan kompetensi memang sudah dilakukan, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal. Tetapi, pelatihan tersebut masih bersifat terbatas. Nah, sementara itu, untuk menambah SDM baru atau merekrutmen yang baru, itu hanya bisa dilakukan melalui jalur CPNS atau P3K yang telah sesuai dengan formasi yang disetujui. Selanjutnya yaitu berdasarkan teknologi. Dari sisi teknologi ini ada 5 komponen utama yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu penggunaan data center minimal Tier 3 penting untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan stabil dan juga aman. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan juga harus sudah menggunakan next generation firewall, yaitu firewall generasi yang mampu mendeteksi ancaman secara lebih jelas. Yang ketiga yaitu aplikasi yang digunakan perlu berbasis cloud dan juga dilindungi oleh keamanan yang berlapis atau multiplier security.
Selanjutnya yaitu untuk efisiensi operasional, penggunaan sistem ERP ini sangat dibutuhkan agar seluruh proses dalam organisasi bisa saling terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan perangkat lunak harus mengikuti standar DevOps serta metode CI atau CSD. Realitanya, pada instansi Kemenhub ini, pada divisi IT Kemenhub menggunakan berbagai teknologi untuk dukungan berbagai layanan dan juga aplikasi di sektor transportasi. Teknologi tersebut mencakup sistem web terkini, infrastruktur TIK dan dengan firewall, aplikasinya seperti server kapal, sejuka ataupun lainnya. Nah, selain itu, Kemenhub juga memanfaatkan teknologi seperti area traffic control system dan juga sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya itu berdasarkan proses bisnis. Kualifikasi pada proses bisnis ini yang pertama itu pengembangan sistem dan aplikasi yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi hingga pengelolaan perubahan sistem. Yang kedua itu pengelolaan infrastruktur IT, yaitu mengelola pusat data server, jaringan, basis data, serta penyimpanan data. Yang ketiga itu layanan dukungan teknis, menyediakan helpdesk, menangani gangguan, permintaan layanan, serta pengelolaan aset dan basis pengetahuan IT. Yang keempat yaitu keamanan IT. Implementasi kontrol keamanan, pengelolaan hak akses, pengamanan data, pemantauan ancaman, serta penanganan insiden dan juga perencanaan yang berkelanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu realita pada instansi Kemenhub ini yang pertama yaitu pengembang sistem informasi, yaitu mengembangkan dan juga memelihara sistem transportasi, pelayanan dan juga perkeretaapian. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan infrastruktur, yaitu mengelola server, jaringan dan juga perangkat keras untuk kelancaran operasional. Yang ketiga yaitu layanan dukungan teknis. Nah, PDTI ini menyediakan layanan helpdesk 24/7 untuk penanganan gangguan IT. Nah, yang keempat yaitu pengembangan aplikasi. Nah, PDTI ini membuat aplikasi pendukung tugas Kemenhub seperti pemantauan lalu lintas dan juga layanan publik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengamanan sistem informasi, yaitu menjaga keamanan data dan juga sistem Kemenhub ini dari ancaman cyber. Selanjutnya itu berdasarkan tingkat pendidikan dan juga spesifikasi SDM. Nah, pada kualifikasinya ini yang pertama itu dia itu minimal S1 pada jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer ataupun Sistem Informasi. Nah, yang kedua itu memiliki sertifikasi tambahan di bidang keamanan cyber dan juga manajemen proyek IT seperti PMP, CISM ataupun lainnya. Nah, untuk realitanya pada instansi Kemenhub ini yang pertama yaitu mayoritas lulusan S1 TIK ataupun Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang kedua itu hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki sertifikasi global. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu program pengembangan kompetensi berbasis pelatihan internal dan juga eksternal sudah berjalan, tetapi cakupannya itu masih terbatas, belum meluas. Baiklah, itu perbandingan standar ideal dan juga kondisi nyata. Nah, aspek yang pertama ini adalah SDM, sumber daya manusia. Standar idealnya adalah minimal lulusan S1 dan juga memiliki sertifikasi internasional seperti CISSP, CEH, ataupun lainnya. Nah, untuk realitanya, rata-rata itu S1, tetapi untuk sertifnya ini sangat minim. Nah, gapnya ini sekitar 40%. Nah, yang kedua yaitu proses bisnis. Untuk standar idealnya yaitu SOP pengembangan sistem dan juga audit keamanan yang ketat. Nah, untuk realitanya SOP ini ada, tetapi untuk audit keamanannya ini masih lemah atau masih kurang. Jadi, gapnya ini sekitar 30%. Yang ketiga yaitu teknologi. Pada standar idealnya ini adalah dia menggunakan server enterprise dan juga IDS atau IVS yang modern. Nah, untuk realitanya dia ini hanya menggunakan firewall dan juga VPN standar IDS yang sangat minim. Gapnya ini sekitar 20%. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan sumber daya manusianya. Untuk standar idealnya ini minimal S1 dengan jurusan TI.
plus dan juga memiliki sertifikasi. Nah, tetapi untuk realitanya ini rata-rata S1 dan juga sertifikasinya ini masih kurang dan juga minim. Jadi, gapnya ini hanya 10%. Selanjutnya yaitu strategi menutup gap. Dengan cara yang pertama yaitu penguatan SDM. Nah, strateginya ini yang pertama itu pelatihan sertifikasi internasional untuk staf IT dan juga itu merekrutmen SDM baru yang telah bersertifikasi. Nah, yang kedua yaitu pengembangan proses bisnis dengan cara penerapan ICO yang sepenuhnya untuk keamanan informasi, dan kedua itu audit internal rutin dan eksternal yang setiap semester. Ketiga yaitu upgrade teknologi. Nah, dengan cara yang pertama itu implementasi IDS modern seperti Snort ataupun lainnya. Yang kedua itu pembaruan perangkat server dan juga backup sistem yang berbasis cloud hybrid. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan pendidikan dengan cara yaitu beasiswa internal untuk melanjutkan S2 di bidang IT untuk staf para pegawai. Yang selanjutnya juga itu workshop rutin untuk semua pegawai IT. Dari hasil analisis kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa kondisi saat ini pada divisi IT Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa gap yang perlu diatasi untuk mendukung visi kementerian, yaitu terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Meskipun pada divisi IT ini sudah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, masih terdapat kekurangan dalam hal kualitas SDM, teknologi, dan proses bisnis yang perlu diperkuat. Nah, pada visi tersebut mengharuskan adanya layanan IT yang handal dan juga aman untuk mendukung berbagai sektor transportasi. Nah, untuk itu penguatan SDM ini melalui pelatihan sertifikasi internasional, perbaikan dalam pengelolaan proses bisnis, serta peningkatan infrastruktur teknologi yang modern sangat penting agar pada divisi IT ini dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal dan juga berdaya saing. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.